Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Radio Misteri. Di video ini, kita masih melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Pohon Trembesi Kilometer 12. Buat teman-teman yang belum menonton video sebelumnya boleh ditonton dulu. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Malam itu tidak ada seorang pun yang berani naik ke lantai 2. Bagas, Pak Hadi, dan Bu Ratna memilih berkumpul di ruang tamu hingga azan subuh terdengar. Anehnya, sejak gelang anyaman bambu itu putus, tidak ada lagi suara langkah kaki ataupun bisikan dari atas. Namun ketenangan itu justru membuat Pak Hadi semakin gelisah. Pagi harinya, ia berkata dengan wajah muram, "Kita nggak bisa menunggu di rumah begini. Satu-satunya orang yang mungkin tahu cara menghentikan semua ini cuma Pak Wiryo." Bagas langsung mengangguk. "Aku ikut, Pak." Bu Ratna mencoba melarang. "Jangan kembali ke sana. Semalam saja kita hampir kehilangan akal." Pak Hadi menghela napas panjang. "Kalau kita diam, dia akan tetap ada di rumah ini." Menjelang sore, Bagas dan Pak Hadi berangkat menggunakan mobil tua milik keluarga menuju kilometer 12. Selama perjalanan, Pak Hadi akhirnya membuka rahasia yang selama puluhan tahun dipendamnya. Dulu ayah juga pernah melihat perempuan berkerudung itu. Bedanya, ayah berhenti. Bagas menoleh kaget. "Terus, kenapa ayah bisa selamat?" Pak Hadi menggenggam kemudi semakin erat. "Karena ada seseorang yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan ayah." Kalimat itu membuat suasana mobil berubah sunyi. Matahari mulai tenggelam ketika papan bertuliskan KM12 kembali terlihat di depan mereka. Namun sesampainya di lokasi, Bagas dan Pak Hadi langsung terdiam. Pohon trembesi itu masih berdiri kokoh, tetapi warung Bu Sari yang semalam mereka singgahi sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah bangunan reyot yang dipenuhi semak belukar, seolah telah puluhan tahun ditinggalkan. Di depan bangunan itu berdiri seorang warga desa yang sedang memotong rumput. Bagas segera menghampirinya. "Pak, warung Bu Sari pindah kemana?" Lelaki itu menghentikan pekerjaannya, lalu menatap Bagas dengan wajah heran. "Warung Bu Sari." Ia terdiam beberapa saat sebelum berkata pelan, "Nak, Bu Sari sudah meninggal lebih dari 15 tahun yang lalu. Sejak saat itu, tidak pernah ada lagi warung yang buka di tempat ini." Bagas dan Pak Hadi saling berpandangan dengan wajah pucat. "Tidak mungkin, Pak, semalam saya masih minum teh di warung itu. Bahkan Bu Sari sendiri yang menyajikannya," kata Bagas terbata-bata. Lelaki tua itu menggeleng pelan sambil menunjuk bangunan reyot di hadapan mereka. "Dulu memang itu warung Bu Sari. Tapi setelah kecelakaan anak sematawayangnya di kilometer 12, Bu Sari jatuh sakit dan meninggal beberapa bulan kemudian. Sejak hari itu, bangunan ini tidak pernah dibuka lagi." Pak Hadi melangkah mendekati teras yang dipenuhi debu. Papan kayu bertuliskan, "Warung Bu Sari," masih tergantung miring, catnya memudar dan dimakan usia. Bagas memperhatikan pintu kayu yang sudah lapuk. "Kalau begitu, semalam aku masuk kemana?" gumamnya pelan. Belum sempat ada yang menjawab, angin sore tiba-tiba bertiup kencang hingga pintu warung yang tertutup rapat selama bertahun-tahun terbuka sendiri dengan bunyi krek. Dari dalam bangunan yang gelap itu perlahan tercium aroma teh hangat yang sangat familiar. Jantung Bagas berdegup semakin cepat. Aroma itu sama persis seperti teh yang diminumnya semalam. Tiba-tiba terdengar suara perempuan dari dalam warung dengan nada lembut, "Silakan masuk, Nak, tehnya sudah siap." Bagas membeku. Itu adalah suara Bu Sari. Pak Hadi spontan menarik lengan Bagas. "Jangan masuk," serunya. Namun pada saat yang sama, mereka melihat sesosok perempuan parubaya memakai celemek coklat berdiri di balik meja warung sambil tersenyum ramah, persis seperti malam sebelumnya. Perlahan perempuan itu mengangkat sebuah gelas berisi teh yang masih mengepul, lalu berkata pelan, "Pak Wiryo sudah menunggu kalian. Tapi kalian harus berani masuk terlebih dahulu." Bagas dan Pak Hadi berdiri terpaku di depan warung reyot itu. Perempuan yang mengaku sebagai Bu Sari masih tersenyum sambil memegang gelas teh yang mengepul, seolah tidak ada yang aneh. Pak Hadi berbisik, "Jangan percaya apa yang kamu lihat. Belum tentu itu Bu Sari." Namun sebelum mereka sempat mundur, sosok itu berkata dengan suara lembut, "Kalau aku ingin mencelakai kalian, semalam Bagas tidak akan pernah sampai ke rumah."
Kalimat itu membuat Bagas teringat bagaimana Bu Sari memperingatkannya agar tidak berhenti di bawah pohon trembesi. Dengan hati-hati ia bertanya, "Kalau ibu benar Bu Sari, di mana Pak Wiryo?" Perempuan itu menghela napas panjang. "Pak Wiryo masih hidup, tapi waktunya tidak banyak." Sejak Bagas membawa penunggu kilometer 12 keluar dari pohon itu, kekuatan yang menahan makhluk itu mulai melemah. Bagas menelan ludah. "Jadi, semua ini salahku." Bu Sari menggeleng pelan. "Bukan, kamu hanya orang yang dipilih. Cepat atau lambat, seseorang tetap akan datang membawa kutukan itu pergi." Tiba-tiba angin dingin berembus dari arah belakang warung hingga pintu kembali berderit. Senyum Bu Sari perlahan menghilang. Wajahnya berubah serius. "Dengarkan baik-baik. Sebelum matahari terbenam, temui Pak Wiryo di podoknya. Jangan lewat setelah maghrib, karena setelah matahari hilang, suaranya terputus sesaat. Dia bukan lagi penjaga kilometer 12. Belum sempat Bagas bertanya lebih jauh, terdengar suara ranting patah dari arah pohon trembesi. Mereka spontan menoleh. Di bawah pohon itu berdiri Pak Wiryo sambil membawa lampu minyak. Ia melambaikan tangan dengan wajah cemas. Namun di belakangnya, hanya beberapa langkah dari tempat ia berdiri, tampak sosok perempuan berkerudung yang perlahan mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, Bagas melihat wajah itu dengan jelas, dan ia terkejut karena wajah perempuan tersebut sangat mirip dengan foto lama ibunya saat masih muda. Bagas menatap perempuan berkerudung itu tanpa berkedip. Wajahnya benar-benar mengingatkannya pada foto lama Bu Ratna yang pernah ia lihat di album keluarga. "Pak, itu," ucap Bagas dengan suara gemetar sambil menunjuk ke arah pohon trembesi. Pak Hadi segera menoleh, tetapi yang ia lihat hanya Pak Wiryo berdiri sendirian membawa lampu minyak. "Bagas, di belakang Pak Wiryo ada siapa?" tanya Pak Hadi panik. Bagas menggeleng pelan. "Bapak, nggak lihat?" Pak Hadi mengerutkan dahi. "Tidak ada siapa-siapa." Saat Bagas kembali mengarahkan pandangannya, perempuan berkerudung itu sudah menghilang. Pak Wiryo melambaikan tangan lebih keras. "Cepat ke sini, matahari hampir tenggelam," serunya. Mereka berdua segera berlari menyeberang jalan menuju pondok kecil di dekat pohon trembesi. Baru saja memasuki pondok, Pak Wiryo langsung menutup pintu rapat-rapat dan mengunci semuanya. Wajahnya tampak jauh lebih tua dibanding 2 malam sebelumnya. Napasnya pendek-pendek, seolah tenaganya terus terkuras. Dia mulai menunjukkan wajah aslinya kepada Bagas, kata Pak Wiryo pelan. "Semakin sering kamu melihatnya, semakin kuat ikatannya denganmu." Bagas masih memikirkan kemiripan wajah perempuan itu dengan ibunya. "Pak, kenapa wajahnya mirip ibu saya?" Pak Wiryo terdiam cukup lama sebelum membuka sebuah peti kayu tua di sudut pondok. Dari dalamnya ia mengeluarkan sebuah foto hitam putih yang sudah kusam. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkannya kepada Bagas. Dalam foto itu tampak 5 orang berdiri di depan pohon trembesi kilometer 12 puluhan tahun lalu. Bagas membeku ketika mengenali 2 wajah di dalam foto tersebut, seorang pemuda yang tak lain adalah Pak Hadi saat masih muda, dan seorang perempuan yang wajahnya sama persis dengan sosok berkerudung yang terus menghantuinya. Namun yang membuat darah Bagas seolah berhenti mengalir adalah tulisan di bagian belakang foto itu, **, kenangan terakhir. Tangan Bagas gemetar saat membalik kembali foto hitam putih itu. "Pak, siapa perempuan ini?" tanyanya lirih. Pak Hadi hanya menundukkan kepala, seolah seluruh rahasia yang selama ini ia sembunyikan akhirnya runtuh. Pak Wiryo menarik napas panjang sebelum berkata, "Namanya Sulastri. Dulu dia sahabat ayahmu sejak kecil." Malam itu, 25 tahun yang lalu, mereka bersama 3 orang lainnya melewati kilometer 12. Mereka menganggap semua cerita tentang pohon trembesi hanyalah mitos. Bagas menatap ayahnya yang masih membisu. "Lalu apa yang sebenarnya terjadi, Pak?" Pak Hadi memejamkan mata. "Kami berhenti di bawah pohon itu," jawabnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Sulastri melihat seorang perempuan meminta tolong. "Kami semua turun dari kendaraan. Pak Wiryo datang memperingatkan kami, tapi sudah terlambat." Pak Wiryo melanjutkan, "Penunggu kilometer 12 selalu menawarkan satu pilihan. Satu nyawa sebagai pengganti, atau semua akan menjadi korban.
Bagas tercekat. Jadi, siapa yang menjadi korban? Air mata mulai mengalir di wajah Pak Hadi. Sulastri memilih tetap tinggal di bawah pohon itu supaya kami bisa pulang. Suasana pondok mendadak sunyi. Di luar, angin berembus kencang hingga daun-daun trembesi bergesekan seperti suara bisikan. Pak Hadi menggenggam foto itu erat-erat. Aku berjanji akan kembali menolongnya. Tapi aku pengecut, aku tidak pernah datang lagi. Tepat setelah kalimat itu selesai, terdengar suara perempuan dari luar pondok, lembut namun dipenuhi kesedihan. Hadi, 25 tahun aku menunggu janjimu. Wajah Pak Hadi langsung pucat. Suara itu bukan lagi terdengar dari arah pohon trembesi, melainkan tepat di depan pintu pondok. Gagang pintu perlahan bergerak sendiri, seolah seseorang di luar sedang mencoba membukanya. Gagang pintu pondok terus bergerak perlahan, disusul bunyi krek-krek, seperti kayu tua yang dipaksa terbuka dari luar. Pak Wiryo segera meraih lampu minyak dan meletakkannya di tengah ruangan. "Jangan ada yang menyentuh pintu," serunya tegas. Di luar, suara perempuan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. "Hadi, aku tidak marah, aku hanya ingin pulang." Tubuh Pak Hadi bergetar hebat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Itu suara Sulastri," bisiknya lirih. Bagas menatap ayahnya dengan bingung. "Pak, jangan percaya. Bisa jadi itu bukan dia." Pak Wiryo mengangguk. "Penunggu kilometer 12 selalu memakai suara dan kenangan orang yang paling kita sesali agar kita membuka jalan untuknya." Belum selesai ia berbicara, terdengar ketukan pelan di jendela pondok. Tok, tok, tok. Bagas menoleh. Di balik kaca yang mulai berembun tampak sosok perempuan berkerudung berdiri membelakangi pondok. Rambutnya yang panjang tergerai hingga pinggang. Perlahan ia mengangkat tangan kanannya, lalu menunjuk ke arah pohon trembesi. Seketika seluruh lampu minyak padam, meski tidak ada embusan angin di dalam pondok. Ruangan menjadi gelap gulita. Dalam kegelapan itu terdengar langkah kaki memasuki pondok, padahal pintunya masih terkunci rapat. Tap, tap, tap. Langkah itu berhenti tepat di belakang Bagas. Napas dingin menyentuh tengkuknya, lalu terdengar bisikan yang sangat pelan namun jelas, "Bagas, ayahmu pernah meninggalkanku. Sekarang, apakah kamu juga akan meninggalkannya?" Sebelum Bagas sempat berbalik, lampu minyak tiba-tiba menyala kembali dengan sendirinya. Sosok itu menghilang. Namun di lantai kayu pondok ini terlihat jejak kaki basah yang mengarah ke sebuah pintu kecil di belakang ruangan, pintu yang menurut Pak Wiryo tidak pernah berhasil dibuka selama 30 tahun. Pak Wiryo menatap jejak-jejak kaki basah itu dengan wajah yang dipenuhi ketakutan. "Tidak, pintu itu tidak boleh terbuka," gumamnya. Bagas mengerutkan dahi. "Memangnya ada apa di balik pintu itu, Pak?" Pak Wiryo menghela napas panjang. "Selama 30 tahun aku menjaga tempat ini, pintu itu tidak pernah sekalipun bisa dibuka. Jejak kaki itu berarti penunggu kilometer 12 ingin kita masuk." Pak Hadi melangkah mendekat. "Kalau di balik pintu itu ada jawaban untuk menghentikan semua ini, kita harus mencobanya." Pak Wiryo menggeleng keras. Jawaban selalu datang bersama harga yang harus dibayar. Namun sebelum siapapun sempat bergerak, terdengar bunyi klik. Kunci pintu kecil itu berputar sendiri. Perlahan daun pintunya terbuka, memperlihatkan lorong batu sempit yang menurun ke bawah tanah. Udara dingin bercampur aroma tanah lembab langsung menyelimuti pondok. Dari dasar lorong terdengar suara tetesan air yang teratur, diselingi bisikan-bisikan yang tidak jelas. Bagas menyorotkan senter ponselnya ke dalam, tetapi cahayanya seolah ditelan kegelapan. Tiba-tiba dari dasar lorong muncul suara perempuan yang sangat pelan. "Pak Wiryo, sudah waktunya." Pak Wiryo menutup mata beberapa detik sebelum berkata lirih, "Aku sudah tahu hari ini akan datang." Ia kemudian menoleh kepada Bagas dan menyerahkan lampu minyak yang selama ini selalu dibawanya. "Mulai sekarang, kamu yang pegang ini. Apapun yang terjadi nanti, jangan biarkan apinya padam." Bagas menerima lampu itu dengan tangan gemetar. "Kalau padam bagaimana, Pak?" Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Tatapannya justru mengarah jauh ke dalam lorong. Dengan suara yang nyaris berbisik ia berkata, "Kalau api ini padam, bukan hanya penunggu kilometer 12 yang akan bebas.
Semua yang selama ini dikurung di bawah pohon trembesi akan ikut keluar. Tepat setelah kalimat itu selesai, dari dasar lorong terdengar suara banyak langkah kaki berjalan perlahan menuju mereka, seolah puluhan orang sedang menaiki tangga yang tidak terlihat dalam gelap. Suara langkah kaki dari dasar lorong semakin lama semakin jelas. Tap, tap, tap. Bukan hanya satu, melainkan puluhan langkah yang bergerak bersamaan, seolah banyak orang sedang menaiki anak tangga menuju pondok. Bagas menggenggam lampu minyak pemberian Pak Wiryo dengan tangan gemetar. Aneh, meski tidak ada angin, api di dalam lampu itu bergoyang hebat. Mereka mulai mendekat, bisik Pak Wiryo. Ingat, jangan pernah arahkan cahaya lampu ke wajah mereka. Bagas mengangguk meski rasa takut mulai menguasainya. Perlahan, 3 sosok pertama muncul dari balik kegelapan lorong. Mereka mengenakan pakaian lusuh dari masa yang berbeda-beda, ada seorang sopir truk, seorang pelajar berseragam putih abu-abu, dan seorang ibu yang menggendong bayi. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, tetapi mereka tidak tampak marah. Mereka hanya berjalan pelan sambil menundukkan kepala. Pak Hadi menahan napas. Mereka, siapa? Pak Wiryo menjawab lirih. Mereka semua korban yang tidak pernah berhasil meninggalkan kilometer 12. Tiba-tiba sopir truk itu berhenti tepat di depan Bagas. Tanpa mengangkat kepalanya, ia berkata dengan suara serak, "Kami tidak mencari kalian, kami mencari dia." Setelah mengucapkan kalimat itu, semua sosok tersebut serempak menoleh ke arah pohon trembesi di luar pondok. Dari balik batang pohon yang besar, perempuan berkerudung itu perlahan melangkah keluar. Untuk pertama kalinya ia tidak lagi tampak menyedihkan. Senyumnya menghilang, wajahnya datar, dan kedua matanya yang gelap menatap lurus ke arah pondok. Ia kemudian mengangkat tangan kanannya dan menunjuk tepat ke arah Bagas. Seketika seluruh sosok di lorong ikut mengangkat tangan mereka ke arah yang sama, sementara api lampu minyak di tangan Bagas mengecil sedikit demi sedikit, seolah ada sesuatu yang sedang berusaha memadamkannya dari dalam kegelapan. Api lampu minyak di tangan Bagas terus mengecil hingga tinggal sebesar ujung jari. Wajah Pak Wiryo berubah semakin pucat. "Bagas, apapun yang terjadi, lindungi apinya," serunya. Bagas menutupi lampu itu dengan kedua tangannya, tetapi hawa dingin yang keluar dari lorong semakin kuat, seolah mengisap nyala api sedikit demi sedikit. Perempuan berkerudung itu melangkah semakin dekat ke pondok. Anehnya, puluhan sosok korban yang berdiri di lorong tidak lagi bergerak. Mereka hanya menatap perempuan itu dengan wajah penuh ketakutan. Pak Hadi akhirnya memberanikan diri maju satu langkah. "Kalau benar kamu Sulastri, maafkan aku," ucapnya dengan suara bergetar. Perempuan itu berhenti. Untuk sesaat, wajahnya berubah lembut seperti manusia biasa. Air mata perlahan mengalir di pipinya. "Aku sudah menunggumu, Hadi," katanya lirih. Namun hanya beberapa detik kemudian, ekspresinya berubah. Senyum yang mengerikan kembali muncul, sementara bayangan hitam perlahan menyelimuti tubuhnya. Pak Wiryo menggeleng pelan. Itu bukan Sulastri lagi. Penunggu itu sudah memakai seluruh kenangan dan jiwanya. Tiba-tiba tanah di bawah pohon trembesi bergetar pelan. Akar-akar besar mulai muncul ke permukaan, melilit jalan, pondok, dan halaman di sekitarnya. Lampu minyak di tangan Bagas mendadak menyala sangat terang hingga menyilaukan mata. Pak Wiryo menatap cahaya itu dengan tatapan pasrah. "Sudah waktunya," katanya pelan. Ia lalu melepas kalung kayu yang selalu dikenakannya dan menggantungkannya di leher Bagas. "Mulai malam ini, hanya kamu yang bisa menjaga kilometer 12. Bagas terkejut. "Pak, maksud Bapak apa?" Pak Wiryo tersenyum tipis. "Setiap penjaga hanya bisa digantikan oleh orang yang dipilih lampu ini." Belum sempat Bagas menjawab, cahaya dari lampu minyak tiba-tiba menyelimuti tubuh Pak Wiryo hingga sosoknya perlahan memudar. Sementara suara perempuan berkerudung itu menggema di seluruh kawasan pohon trembesi, seolah menyadari bahwa penjaga lama baru saja melepaskan tugasnya kepada orang yang baru. Cahaya lampu minyak memenuhi seluruh kawasan kilometer 12 hingga malam yang gelap berubah seperti menjelang fajar. Sosok Pak Wiryo perlahan menghilang bersama cahaya itu, menyisakan kalung kayu yang kini tergantung di leher Bagas. "Jaga tempat ini, jangan biarkan ada lagi yang menjadi korban,"
ucap suara Pak Wiryo untuk terakhir kalinya sebelum benar-benar lenyap. Seketika angin berhenti bertiup. Akar-akar pohon trembesi yang semula melilit jalan perlahan kembali masuk ke dalam tanah. Perempuan berkerudung itu menatap Bagas tanpa berkedip. Untuk pertama kalinya, wajah menyeramkannya memudar dan berubah menjadi wajah asli Sulastri. Air mata mengalir di pipinya. Ia menoleh kepada Pak Hadi dan tersenyum tipis. "Terima kasih, karena akhirnya kamu kembali menepati janjimu," bisiknya. Pak Hadi jatuh berlutut sambil menangis. "Maafkan aku, Sulastri." Sulastri mengangguk pelan. Tubuhnya kemudian berubah menjadi butiran cahaya yang perlahan menghilang tertiup angin malam. Bersamaan dengan itu, puluhan sosok korban yang memenuhi lorong bawah tanah ikut memudar satu persatu. Wajah mereka yang semula kosong kini dipenuhi senyum lega sebelum akhirnya lenyap tanpa jejak. Lorong di balik pondok runtuh dengan sendirinya, lalu tertutup tanah, seolah tidak pernah ada. Pohon trembesi yang selama puluhan tahun tampak gelap dan menyeramkan kini berdiri tenang tanpa aura mencekam. Beberapa hari kemudian, warga desa Sumberjo dikejutkan oleh satu kenyataan. Sejak malam itu, tidak pernah lagi terjadi kecelakaan misterius di kilometer 12. Orang-orang mulai menganggap cerita tentang pohon trembesi hanyalah legenda lama yang telah berakhir. Namun setiap malam, ketika kendaraan terakhir melintasi jalan yang sepi itu, terkadang terlihat sebuah lampu minyak menyala redup di dekat pohon trembesi. Di sampingnya berdiri seorang pemuda dengan jaket hitam yang mengawasi setiap pengendara agar tidak berhenti di bawah pohon tersebut. Tak ada yang mengenali wajahnya, tetapi warga yang sesekali melihatnya selalu berkata, "Kalau bertemu penjaga kilometer 12, teruslah jalan. Selama lampu minyak itu masih menyala, jalan ini akan tetap aman." Sementara itu, dari kejauhan Bagas memandang jalan yang lengang dengan senyum tipis. Ia tahu hidupnya tak akan pernah kembali seperti dulu. Ia kehilangan kebebasannya, tetapi berhasil memutus kutukan yang telah berlangsung puluhan tahun. Dan sejak malam itu, setiap orang yang pulang melewati kilometer 12 tanpa sadar telah diselamatkan oleh seseorang yang memilih menjaga jalan itu, agar tidak ada lagi keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai. Tamat. Tidak semua luka bisa disembuhkan oleh waktu, dan tidak semua janji boleh dilupakan. Kisah Bagas mengajarkan bahwa keberanian bukanlah tentang melawan rasa takut, melainkan tentang tetap melakukan hal yang benar meski harus mengorbankan banyak hal. Penyesalan yang dibiarkan terlalu lama dapat menjadi beban yang menghantui, tetapi kejujuran, tanggung jawab, dan pengorbanan yang tulus selalu memiliki kekuatan untuk mengakhiri kegelapan. Hikmah dari cerita ini, hargailah setiap janji yang kita ucapkan, jangan pernah mengabaikan nasihat yang baik, dan ingatlah bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Semoga kita selalu diberi keselamatan dalam setiap perjalanan dan dijauhkan dari segala keburukan. Segitulah ceritanya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar tidak ketinggalan cerita lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.